Selamat tengah malam, para pendengar setia. Kembali lagi di siaran Suara Malam bersama aku Reza. Jam menunjukkan pukul 00.05, dan seperti biasa, aku akan menemani kalian sampai dini hari. Dengan kisah, lagu, dan siapa tahu, suara-suara dari mereka yang tak terlihat. Malam ini terasa agak berbeda. Udara di ruang siaran lebih dingin dari biasanya. Dan tak kenapa sejak tadi aku merasa seperti diawasi. Tapi ya, mungkin cuma kelelahan. Tadi aku menerima beberapa telepon dari pendengar, semuanya biasa. Sampai panggilan keempat. Halo Mas Reza. Hai, iya, itu Wei. Ini Sto. Winda yang mana ya? Maaf, aku sering ngobrol dengan banyak pendengar. Winda yang dulu sering nelpon tiap Kamis malam. Yang cerita soal gangguan di rumahnya, yang meninggal setahun lalu. Apa? Kupikir aku salah dengar. Tapi suaranya, itu suara Winda. Aku ingat betul. Dulu dia memang sering menelpon cerita tentang suara langkah di lotengnya. Suara wanita menangis di kamar mandi, dan mimpi buruk yang sama setiap malam. Tapi dia meninggal. Aku bahkan datang ke pemakamannya. Kupikir mungkin ada yang iseng, tapi suara itu terdengar nyata. Lalu, dia nelpon lagi. 5 menit hampir lama. Kira, Siapa kabari? aku belum selesai cerita. Mereka datang lewat suara, lewat frekuensi yang seharusnya tidak dibuka, Mas Reza. Kamu juga akan mendengar mereka, Mimi. Dan kemudian, telepon ID penelepon tak masih di trace. Aku coba cek ke ruang teknisi. Tapi mereka ngecing not on nama luar studio. Semua song, hanya sinyal air. Dan balik ke ring siaran, di kursiku, ada bekas duduk. Seolah san oit sesuai, berusaha judak mendesasari. Aku tidak tidur setelah siaran itu. Kepalaku penuh dengan suara Winda atau apapun itu. Suaranya masih terngiang. Bahkan ketika aku mematikan semua alat di studio. Keesokan harinya, aku kembali ke stasiun radio lebih awal dari biasanya. Aku ingin mendengar rekaman siaran tadi malam. Semua siaran kami otomatis terekam dan disimpan di server. Tapi saat aku mencarinya, loh, filenya nggak ada. Harusnya ada di folder Midnight Log, tapi tanggal tadi malam, kosong. Itipai-wanes. Gak mungkin, sistem kami otomatis backup ke 3 server. Tapi ini, kayak nggak pernah ada siaran semalam. Aku mulai merinding. Tapi aku tetap penasaran. Malam harinya, aku cari folder arsip lama, rekaman-rekaman siaran beberapa tahun kebelakang. Dan aku menemukan sesuatu. Check 1, check 2, check. Halo Mas Reza, aku Winda. Aku mau cerita soal suara-suara aneh di rumahku. Iya, Winda aja. Cerita nadit. Like, sir, cat, tes, anakin skirm was fari, to peace phone, in damas deptain si vaccine. Ulang rekaman itu berkali-kali, dan setiap kali, suara itu makin keras. Seolah tahu aku sedang mendengarkannya. Dan kemudian, telepon di meja redaksi berdering. Hello, unknown gemeta. Pintu Reza. Sekarang dengarkan. Sambungan terputus. Aku lempar gagang telepon itu ke meja dan mundur. Tanganku gemetar. Semua ini bukan sekadar kebetulan. Winda, siaran yang hilang. Bahasa aneh. Dan sekarang, telepon dari entah siapa. Plus the site's farit. Gelap. Sunyi. Ajam astrono pintu basing. Like Ritter Bunshobe. Agatida sitian nipting we. Malam ketiga. Aku masih dari studio. Entah karena panlasingan. Jamida stroat tenji. Studio sudah kembali normal secara fisik. Tapi suasananya tidak. Ada aroma aneh, seperti kertas terbakar dan logam berkarat. Dan setiap aku duduk di kursi siaran, terasa seperti ada yang duduk di belakangku, Mi.
And then what was first you that, Reza? Lo harus berhenti. Aku mulai mencari tahu tentang siaran Winda, tentang kematiannya. Aku hubungi seorang teman lama Irfan, mantan produser kami, yang sempat menangani siaran ini sebelum aku. Apa maksud lo? Lo pernah dengar soal frekuensi 97,6? Itu Wayne, Dumble rasa kita. Justru itu frekuensi kosi kosong atau lebih tepatnya dulu kosong. 3 tahun lalu ada siaran aneh di 97.6. Gak ada penyiar. Cuma suara-suara aneh, teriakan, isak tangis bahasa yang gak dikenal. Dan malam itu, pendengar pertama yang telepon adalah Winda. Dia bilang setelah dengar suara itu rumahnya jadi aneh. Bayangan bergerak sendiri, suara orang nangis dari dalam cermin, dan setiap jam 3 pagi, radionya nyala sendiri. Lalu? Sir, dia di dalam kamar, meninggal, tanpa sebab. Malam ini aku memutuskan untuk coba sendiri. Aku geser tuner ke 97.6. Meski tahu itu bukan jalur resmi, meski Irfan memperingatkan, dan di tengah statis aku dengar sesuatu. Mareza, tolong, mereka keluar, lewat, Sumdi. Winda? Arfa Payaki Bajit, Winger Jamang. Glowing knife, that penin solid die. Denvar berbalik, kursi yang tadi kosong, kini aktijan, is kamitik sepenuhnya, Missouri. Kau mendengar kami, Reza. Sekarang, kau milik kami. Aku tak tahu berapa lama aku pingsan. Saat tersadar, studio kosong. Kursi itu, sudah tak ada yang duduki. Tapi jejaknya masih ada, bekas luka bakar di sandarannya, dan bau hangus masih menyengat. Aku berniat berhenti, keluar. Tapi pintu studio, pintu terkunci dari dalam. Dan, radio di sudut ruangan menyala seni frekuensi 97,6. Sisi the main go, if we assume to say this, terus masuk li. Aku menjerit, mencabut kabel, memukul radio itu, tapi jadi semati, soal ada brina isukan yang sumber dengan saku rengis, dan kemudian, semuanya sunyi. Satu ketukan, lalu 2, lalu 3, aku mendekat, dan saat aku melihat ke kaca, di balik pantulan wajahku sendiri, ada mereka, wajah-wajah yang pernah nelpon ke acara ini. Pendengar yang dulu rutin muncul, Winda, Pak Anton, Dina, semua yang katanya sudah meninggal. Mereka semua tersenyum, tapi senyuman itu bukan senyum manusia, itu senyum kepemilikan. Selamat tengah malam, Firsti, suara malam kini berlangsung selama terzam skrimi. Di balik gelapnya gelombang. Ini adalah arsip terakhir dari siaran Suara Malam, disiarkan tanggal 8 Mei pukul 12 malam, hari ketika Reza menghilang dari studio tanpa jejak. Hanya satu hal yang tersisa, radio tua di ruang siaran yang terus menyala sendiri setiap tengah malam di 97.6 FM. Dan kadang, masih terdengar suara Reza, membaca nama-nama pendengar yang tak pernah menelepon lagi. Terima kasih sudah mengikuti. Anak bacing dispin nawar.